Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Priadi, SPD. Jurusan saya selama berkuliah, jurusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata pelajaran yang saya ajarkan di SMA Negeri 4 Puruk Cahu, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Pernahkah kamu menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan kisah hidup seorang tokoh ternama? Seperti kisah hidup R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Nah, teks seperti itu biasa disebut sebagai teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dialami maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Definisi biografi. Biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan graphein yang artinya tulis. Jadi, biografi secara harfiah berarti hidup yang ditulis. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah cerita yang ditulis yang isinya memaparkan tentang kisah orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Tujuan teks biografi. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa menjadi teladan orang banyak. Oke, kita masuk ke bagian struktur. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, masalah atau peristiwa atau kejadian yang terjadi. Yang ketiga, reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal berisi nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Yang kedua, masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, reorientasi. Pada bagian reorientasi ini merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atau biografi tokoh yang diceritakan. Unsur kebahasaan teks biografi. Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks biografi yaitu: yang pertama ada kata ganti atau pronomina, yang kedua ada kata kerja material, yang ketiga kata sifat atau adjektif, yang keempat kata kerja pasif, yang kelima kata kerja aktivitas mental, dan yang keenam kata-kata penanda waktu urutan. Berikut adalah contoh dari teks biografi. Inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup dari tokoh tidak hanya bisa kalian dapatkan dari teks yang berbentuk biografi, akan tetapi kalian juga bisa menemukannya dalam bentuk teks rekon. Oke, kita masuk ke bagian definisi teks rekon. Teks rekon merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu. Tujuan teks rekon. Tujuan dari teks rekon adalah untuk memberi informasi atau menghibur para pembaca. Kita masuk ke bagian struktur teks rekon. Teks biografi dan teks rekon berisi kisah kehidupan atau pengalaman seseorang yang berbentuk cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai urutan waktu. Untuk itu, teks biografi dan teks rekon mempunyai struktur yang sama. Terdiri atas 3 bagian juga, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua masalah atau peristiwa atau kejadian penting, dan yang ketiga reorientasi. Karena struktur teks rekon dan teks biografi sama, jadi penjelasan struktur teks rekon ini sama seperti penjelasan pada struktur teks biografi tadi. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan
merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Yang kedua, ada peristiwa penting. Selanjutnya, peristiwa penting pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai aturan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional.